Halo, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, beserta keluarganya. Kita akan menelusuri perjalanan hidupnya, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, karir, hingga kehidupan pribadinya yang jarang tersorot media. Mari kita simak bersama. 1. Latar belakang keluarga. Orang tua. Gibran Rakabuming Raka lahir pada 1 Oktober 1987 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. Ayahnya, Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, menjabat sebagai Presiden ke-7 Indonesia sejak 2014. Sebelum menjadi Presiden, Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Ibunya, Iriana, dikenal sebagai sosok sederhana dan bersahaja yang selalu mendampingi suaminya dalam berbagai kesempatan. Saudara kandung, Kahiyang Ayu, lahir pada 20 April 1991. Kahiyang adalah anak kedua dan putri satu-satunya dalam keluarga. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas 11 Maret dan menikah dengan Bobi Nasution pada 2017. Pasangan ini dikaruniai 3 anak, Sedah Mirah Nasution, Panembahan Al-Nahyan Nasution, dan Panembahan Al-Saud Nasution. Kasang Pangarep, lahir pada 25 Desember 1994. Kasang adalah anak bungsu dalam keluarga. Ia menempuh pendidikan di Singapura dan dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Pada 10 Desember 2022, Kasang menikah dengan Rina Gudono, finalis Putri Indonesia 2022 yang mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pendidikan dan karir. Pendidikan. Gibran menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di Surakarta. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Singapura, bersekolah di Orchid Park Secondary School. Setelah lulus, Gibran sempat mengikuti program persiapan di UTS InSearch, yang merupakan program jalur masuk bagi mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi di University of Technology Sydney di Australia. Namun, ia memutuskan kembali ke Singapura untuk pendidikan sarjananya. Gibran memperoleh diploma dari Management Development Institute of Singapore, MDIS, pada 2010. Dengan gelar BS dari University of Bradford. Karir bisnis. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Gibran kembali ke Indonesia dan memulai karir bisnisnya. Pada 2010, ia mendirikan Chili Pari, sebuah perusahaan catering yang berbasis di Surakarta. Ide mendirikan perusahaan ini muncul setelah Gibran melihat kurangnya layanan catering untuk pusat konferensi yang dimiliki oleh ayahnya. Meskipun Jokowi awalnya menginginkan Gibran untuk meneruskan bisnis furnitur keluarga, Gibran memilih jalur bisnisnya sendiri dan berhasil mengembangkan Chili Pari menjadi penyedia layanan catering untuk pesta pernikahan. Pada 2015, Gibran meluncurkan Markobar, sebuah jaringan martabak yang berhasil membuka 29 cabang di Indonesia pada 2017. Meskipun awalnya Jokowi tidak menyetujui bisnis kuliner yang digeluti oleh Gibran, pada akhirnya perusahaan tersebut memiliki valuasi yang lebih tinggi dibandingkan bisnis furnitur keluarga. Pada 2020, kekayaan Gibran dilaporkan mencapai 22,1 miliar rupiah, sesuai dengan laporan harta kekayaan yang diajukan sebagai syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. 3. Karir politik. Wali Kota Surakarta. Pada 2020,
Gibran memutuskan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta. Ia terpilih dan mulai menjabat pada 26 Februari 2021. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, Gibran memberikan dampak signifikan bagi Surakarta, sehingga ia dinobatkan sebagai wali kota paling populer pada 2021 menurut Indonesia Indikator. Wakil Presiden Indonesia. Pada 2024, Gibran mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Prabowo Subianto. Meskipun pencalonannya pada usia 36 tahun memicu kontroversi terkait usia minimum untuk jabatan tersebut, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya, Anwar Usman, mengizinkannya untuk maju dengan membuat pengecualian bagi pemimpin daerah terpilih. Pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan presiden 2024 dan Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-14 pada 20 Oktober 2024, menjadikannya Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia pada usia 37 tahun. 4. Kehidupan pribadi. Pernikahan dengan Selvi Ananda. Pada 11 Juni 2015, Gibran menikah dengan Selvi Ananda, pemenang Putri Solo 2009. Mereka bertemu saat Gibran menjadi juri dalam ajang tersebut. Pernikahan mereka berlangsung meriah dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Anak-anak. Jan Edha Srinarendra, lahir pada 10 Maret 2016, Jan Edha sering mencuri perhatian publik dengan tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan. Ia kerap muncul dalam berbagai acara bersama kakeknya, Presiden Jokowi, dan menjadi sorotan media. La Lembah Manah, putri kedua Gibran dan Selvi ini lahir pada 15 November 2019. Nama La Lembah Manah memiliki arti rendah hati, mencerminkan harapan orang tuanya agar ia tumbuh menjadi pribadi yang sederhana dan tidak sombong. 5. Peran keluarga dalam kehidupan Gibran. Keluarga memainkan peran penting dalam kehidupan Gibran. Meskipun sibuk dengan berbagai aktivitas politik dan bisnis, Gibran selalu menyempatkan waktu untuk keluarganya. Ia sering terlihat menghadiri acara sekolah anak-anaknya dan menghabiskan waktu bersama mereka di rumah. Dukungan dari istri dan anak-anaknya menjadi sumber motivasi bagi Gibran dalam menjalani berbagai perannya. 6. Penghargaan dan pengakuan. Atas kontribusinya dalam memajukan kota Surakarta, Gibran menerima gelar Kanjeng Pangeran Haryo dari Mangkunegara X pada Maret 2023. Gelar ini merupakan penghormatan tertinggi yang dapat diberikan kepada seseorang di luar keluarga Pura Mangkunegaran dan menandakan bahwa Gibran kini dianggap sebagai bagian dari keluarga aristokrat tersebut. Demikianlah perjalanan hidup Gibran Rakabuming Raka dan keluarganya. Dari latar belakang keluarga sederhana, hingga menjadi Wakil Presiden Indonesia termuda, Gibran menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam setiap peran yang dijalaninya. Keluarga selalu menjadi bagian integral dari kehidupannya, memberikan dukungan dan inspirasi dalam setiap langkah. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.